Assalamualaikum anak-anak, kita ketemu kembali di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Bagaimana, kalian sudah siap? Mari kita simak materi dari bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam limbah yang berbentuk bangun datar. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan tentang analisis SWOT. SWOT itu berasal dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu adalah kekuatan. Jadi produk kita memiliki kelebihan apa? Jadi apa kira-kira kekuatan dari produk kita? Kemudian weakness adalah kelemahan. Kira-kira produk kerajinan yang kita buat itu kelemahannya di mana? Atau apa saja kelemahannya? Kemudian opportunity itu adalah peluang. Nah, produk kita gimana peluangnya untuk di pasar? Kira-kira laku atau tidaknya itu masuk ke opportunity. Kemudian threat itu adalah ancaman. Ancaman itu di pasar kita sebut sebagai persaingan. Jadi bagaimana persaingan produk kita dengan produk-produk yang lain yang ada di pasar. Nah, untuk aktivitas 1, coba kalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan yang telah kalian tuangkan idenya minggu kemarin dengan memanfaatkan bahan limbah dari bahan yang berbentuk bangun datar yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, tulis produk kerajinan yang akan kalian buat yang akan dijual nantinya. Kemudian, kira-kira siapa konsumennya atau pembelinya. Kemudian yang ketiga, lakukanlah analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha. Kalian cari dari produk kalian yang telah kalian rencanakan minggu kemarin, itu kalian cari kekuatannya, kalian tulis di situ, kemudian kelemahannya apa, bagaimana peluangnya, dan persaingan atau ancamannya bagaimana. Paham ya anak-anak? Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dalam merencanakan usaha, kita perlu mempertimbangkan sumber daya yang meliputi 6M. Nah, apa saja 6M itu? M yang pertama adalah man atau manusia. Jadi, siapa pelakunya dan siapa yang akan sebagai pembelinya. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah money, uang atau modal. Kira-kira berapa besarnya modal yang dibutuhkan? M yang ketiga adalah material atau fisik. Nah, bahannya kira-kira dari apa? Itu termasuk dalam perencanaan. Kemudian M yang keempat adalah mesin atau teknologi. Jadi dibuat dengan menggunakan teknologi yang seperti apa? Modernkah atau masih tradisional? Kemudian yang keempat adalah metode. Metode ini sebetulnya masih banyak lagi, termasuk dalam pelaksanaan atau proses pembuatannya. Jadi metode di sini kita tulis dalam perencanaannya, pembuatannya seperti apa. Kemudian market atau pasar. Nah, di sini market atau pasar siapa kira-kira yang akan menjadi pembelinya dan akan dijual di mana. Bagaimana anak-anak, masih paham? Baik, kita lanjutkan pada poin yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan yang meliputi pertama adalah perizinan usaha. Perizinan usaha meliputi surat izin gangguan atau HO, surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua adalah surat menyurat. Surat menyurat meliputi surat penawaran, kemudian surat pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan transaksi barang atau jasa. Pencatatan transaksi berupa nota, kwitansi, faktur, itu merupakan masuk pada poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan di sini berupa laporan keuangan, laporan rugi laba, itu termasuk pada pencatatan transaksi keuangan. Dan terakhir adalah pajak. Di sini pajak tidak Ibu tuliskan karena masih belum sampai pada
tahap pengurusan pajak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.